Nabi Isa dengan Yesus itu berbeda sehingga di kalender diubah. Hehehe. Saya mau komentari sedikit Bapak Ibu ya. Sedikit saja gitu. Kenapa? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Pada video kali ini kita akan menanggapi Ustadz Ucup PI yang ketawa ketiwi karena nama Isa Al-Masih telah diganti menjadi Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, seakan dia itu setuju dalam hal itu. Padahal kalau kita melihat kaumnya, umat Islam pada waktu itu bukan di kalangan orang-orang awam, tetapi juga orang-orang yang intelektual ya, orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu, bahkan yang sudah profesor dari Islam menyamakan antara Isa dan Yesus Kristus ya. Jadi Ustaz Yusuf ini apakah menyetujui atau tidak, tetapi dari kelihatannya dia manggung-manggung aja karena ternyata orang Kristen sudah sukses ya menyampaikan permohonan itu kepada Menteri Agama dan sudah di-ACC-kan untuk diganti. Sekalipun itu mendapat kritikan ya, di tahun 2022 itu ada terjadi kritikan dan salah satunya itu diisukan dari Majelis Ulama Indonesia, di mana teman-teman sekalian ada yang menanyakan hal itu. Lalu Pak Menteri Agama pada waktu itu membantah karena tidak pernah membuat sebuah kesepakatan kepada keuskupan ataupun kepada sinodal gereja-gereja Kristen Protestan yang ada di Republik Indonesia. Nah teman-teman sekalian, kita melihat bahwa para ustaz seperti Ustadz Ahmad Kainama, Menechem Ali, kemudian ada Ustadz Feliciau dan Ustadz Somad dan Irene Handono, Bangun Samudra, banyak sekali yang kemudian setuju bahwa Isa dan Yesus itu sama. Nah sekarang orang Kristen sudah mengganti Ucup PI ketawa ketiwi ya, dan dia beberapa saran yang dia harus ganti, katanya seperti kata Allah dan harus diganti kata dia karena ya itu kan punya Arab katanya. Dia tidak tahu teman-teman sekalian, sebelum munculnya agama Islam di Arab, orang Kristen sudah menggunakan ya katanya nama Allah ini ya, dan perspektif kekristenan tidaklah ya menganggap Allah itu atau Allah itu sebagai nama diri ya, tetapi itu sebuah sebutan ataupun gelar ya kepada Sang Pencipta, karena nama Allah kita adalah Yahweh. Ya, nah oleh karena teman-teman sekalian, sebelum kita menjelaskan hal ini, mari kita langsung saja dulu untuk dengarkan Ustadz Ucup berikut ini. Nabi Isa dengan Yesus itu berbeda sehingga di kalender diubah. Hehehe. Saya mau komentari sedikit Bapak Ibu ya. Sedikit saja gitu. Kenapa enggak dari dulu mengubahnya? Kenapa baru sekarang gitu? Udah sejak lama itu di kalender kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Kenapa enggak dari dulu gitu loh? Baru nyadar kah? Dipikirnya dengan pergantian ini umat Islam akan protes, malah umat Islam akan lebih senang gitu ya. Jadi jangan cuma Isa Al-Masih doang yang di kalender diganti. Oke, teman-teman sekalian, kita cut dulu ya. Ini Ustadz Ucup kan katanya orang Islam tidak protes. Nah sekarang apakah nantinya ya seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Feliciau dan yang lain-lain, tapi dalam video kali ini saya tampilkan video mereka saja, nanti setuju bahwa Isa bukanlah Yesus gitu ya. Nah jadi nanti Ustadz Ucup ya akan bertanggung jawab kepada mereka ya. Tapi saya tampilkan dulu teman-teman sekalian video Ustadz Ahmad Kainama yang ada berikut ini. Ketika ada muslimin atau para ustaz-ustazah atau siapapun yang mengaku dirinya ahli akademisi di bidang religi, di bidang agama Islam, lalu bilang Jesus is different from Isa alaihissalam, Jesus berbeda, maaf. Anda nggak tahu apa-apa ternyata. Maaf ya. Isu Yeshua dan Isa adalah satu orang yang sama. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias,
Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Apakah Ustadz Ucup ya membantah dari Ustadz Kainama sendiri yang berkata bahwa Isa dan Yesus sama, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, apa yang dikomentari oleh Ustadz Ucup, dia tidak lihat dulu ya sesepuhnya atau saudara-saudaranya gitu ya, yang menyamakan antara Yesus dan Isa. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang menjadi jawaban kita terhadap Ustadz Ucup. Dan kita akan dengarkan dulu teman-teman sekalian. Dengarkan dulu apa yang disampaikan Ustadz Ucup selanjutnya. Tapi juga di kitab Anda itu seperti kata Rasul, nama kitab Anda Alkitab itu ya berasal dari kosakata Arab juga tuh ya, yang berakar kata dari kosakata kataba yang artinya menulis. Seharusnya Anda juga ajukan pergantian nama Alkitab menjadi Bible, dan kata Allah pun seharusnya Anda ganti. Dan satu lagi nih ya, untuk masalah gereja yang masih namanya Isa Al-Masih gimana tuh? Masih ada beberapa gereja dari video tadi yang saya tampilkan ada namanya Isa Al-Masih. Tetapi gereja Isa Al-Masih ini, Oke, teman-teman sekalian, itulah komentar dari cuplikan kedua dari Ustadz Ucup yang saya sudah tampilkan buat kita. Dan teman-teman sekalian, kalian sudah melihat sendiri. Pertama tadi tentang Isa Al-Masih. Jadi kalau Ustadz Ucup tidak keberatan dengan hal itu, puji Tuhan, ya, haleluya, gitu ya. Tapi apakah Ustadz Ucup kemudian bisa bertanggung jawab dengan ustadz-ustadz yang menyamakan antara Isa dan Yesus Kristus, seperti Ustadz Ahmad Kainama dan Ustadz Feliciau tadi? Di mana mereka mengatakan bahwa sama. Justru kata Ahmad Kainama, orang atau ustadzah seperti Ustadz Yusuf salah satunya, ya justru belum tahu apa-apa gitu ya, bodoh lah dalam bahasa lainnya gitu ya. Kamu itu masih cemen gitu, nggak ngerti gitu ya. Kalau kamu mengatakan bahwa Isa dan Yesus berbeda, ya. Nah, jadi syukurlah kalau memang Ustadz Yusuf menolak hal itu. Jadi nanti biar Ustadz Yusuf sendiri yang bertanggung jawab kepada Ustadz Kainama dan juga Ustadz Feliciau dan Ustadz yang lain gitu ya. Ada yang lebih tinggi levelnya daripada Ustadz Ucup, mereka katakan bahwa Isa dan Yesus sama. Nah, ini sebenarnya kenapa kemudian orang Kristen mengusulkan untuk penggantian itu? Karena memang narasi selama ini itu seperti itu ya, yang dilontarkan kepada orang-orang Kristen. Kafir menganggap Isa itu Tuhan, padahal orang Kristen tidak menganggap Isa Tuhan yang dimaksudkan oleh Islam ya, tapi Yesus Kristuslah yang adalah Tuhan dan juru selamat, dan dia bukan diangkat jadi Tuhan seperti yang narasi yang dibangun selama ini. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya dia katakan sekalian juga ganti seperti tadi nama Alkitab katanya, kemudian nama Allah gitu ya, itu perlu diganti karena semua dari kosakata Arab katanya. Ustadz Ucup ya, kurang piknik, kau belajar lagi dulu. Sebelum adanya Islam di Arab, itu orang Kristen sudah menggunakan kata Allah. Ya, mungkin tapi dalam penggunaannya, pembacaannya, lafalnya di di Arab yaitu Allah, ya kan? Tapi di Indonesia penggunaan kata Allah itu sama sekali tidak menjadi sebuah persoalan. Ya, nah teman-teman sekalian, tadi juga sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasan nama Allah, nanti saya akan tampilkan suatu penjelasan dari Lembaga Alkitab Indonesia ya, yang memberikan penjelasan kenapa di Alkitab Kristen menggunakan yang namanya Allah. Namun saya juga mau menjawab dulu dari Ustadz Ucup mengenai Isa Al-Masih tadi, gereja Isa Al-Masih. Sekarang kan masih ada gereja Isa Al-Masih. Nah, Ustadz Ucup, betul bahwa ada gereja Isa Al-Masih di tempat saya juga pun, di sekitar saya ini di kabupaten yang saya tinggal itu ada gereja Isa Al-Masih. Namun teman-teman sekalian, gereja Isa Al-Masih ya tidak memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang dipahami oleh umat Islam.
Itu yang harus dicatat dulu. Jadi suka-suka gereja Isa Al-Masih dong kalau menggunakan kata Isa Al-Masih, silakan ya, karena yang mereka maksudkan adalah Yesus Kristus yang telah lahir ya, bukan di bawah pohon kurma tetapi di kandang domba atau di palungan ya. Jadi teman-teman sekalian, penggunaan kata Isa Al-Masih oleh gereja atau denominasi gereja Isa Al-Masih itu tidak sama dengan yang dimaksudkan dan yang diartikan oleh orang-orang Islam ya. Jadi itu jawaban kita dengan itu teman-teman sekalian. Nanti next time saya akan mungkin diskusi dengan pendeta gereja Isa Al-Masih dan tentu teman-teman sekalian di video berikutnya. Nah, kali ini teman-teman sekalian khusus tentang kosakata yaitu Allah. Tadi kita baca Allah, mereka baca Allah. Pertama-tama dulu saya harus berikan perbedaan buat Ustadz Ucup. Ustadz Ucup, Allah kan itu kan nama personal ya, nama pribadi atau nama Allah kalian, yaitu zat yang asalnya zat ya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, berbeda itu dengan pemahaman Kristen. Allah yang kita maksudkan itu sebuah gelar, sebutan gitu ya. Jadi itu sama halnya ketika kita katakan Tuhan, Bapa di surga, ya kan? Jadi ini tidak menuju kepada nama pribadi. Jadi Allah yang dimaksudkan oleh Islam itu kan nama Tuhan kalian. Nah, orang Kristen tidak memiliki pemahaman yang sama. Allah yang kami maksudkan adalah sebuah panggilan, sebuah sebutan, sebuah gelar kepada Sang Pencipta kami, Sang Ilahi, yaitu Yahweh, ya, YHWH, teman-teman sekalian. Jadi itu nama Allah kita. Jadi tidak sama dengan nama Allah daripada Islam. Jadi jauh sebelum Islam ada di tanah Arab, ya, itu orang Kristen yang di sana sudah menggunakan kata Allah. Nah, jadi jangan ngaku-ngaku deh Ustadz Ucup ya. Nah, teman-teman sekalian, saya tampilkan buat kita tentang penjelasan dari Lembaga Alkitab Indonesia langsung mengenai penggunaan kata Allah yang ada di dalam Alkitab kita. Berikut videonya. Berarti yang kuat. Jauh sebelum Israel lahir, Il inilah yang disembah oleh bangsa-bangsa di Kanaan. Tidak dapat dipungkiri, Il ini disembah bersama dewa-dewi lain. Tapi kemudian, Il ini diakui sebagai bapak para ilah. Orang Kanaan dan orang Ibrani kemudian menyebutnya El. Ada satu teks, Dewa Baal meminta izin untuk mendirikan rumah bagi El. Orang Ibrani menghayati El sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka tidak menolak nama yang berasal dari Kanaan itu, tetapi memberikannya pemahaman yang baru sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak tanggung-tanggung, nama El kemudian melekat pada nama bangsa Ibrani. Menurut Kejadian pasal 32, awalnya nenek moyang 12 suku bangsa Ibrani ini dikenal dengan nama Yakub. Yakub saat itu dalam perjalanan pulang ke tanah Kanaan setelah melarikan diri dari abangnya Esau. Suatu malam Yakub bergulat dengan seseorang yang tak dikenal di seberang sungai Yabok sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu akan pergi, Yakub tidak membiarkannya sebelum orang yang misterius itu memberkatinya. Akhirnya orang itu mengganti nama Yakub menjadi Israel. Kata El dalam nama baru itu adalah El yang sama disembah oleh bangsa di tanah Kanaan. Dan Israel berarti orang yang bergumul dengan El. Sejak saat itu, nama El menjadi nama yang menunjukkan jati diri baru sebagai El Israel. Jadi ada sebuah proses pemaknaan baru terhadap El. Suku-suku Ibrani tidak serta-merta menolak sesembahan orang Kanaan, mereka justru merangkulnya dan memberi makna yang baru. Inilah yang menjadi nama-nama yang kita kenal sebagai El Shaddai atau El yang Maha Kuasa dan El Olam atau El yang Maha Kekal. Proses seperti ini juga teramati di dunia Semitik lainnya. Ismail misalnya adalah nenek moyang bangsa Arab. Dalam kitab Ibrani, nama Ismail sesungguhnya berarti El yang mendengar, yaitu mendengarkan doa ibunya Hagar. Il atau El yang sama itulah yang di dalam lingkungan berbahasa Arab dikenal dengan sebutan ilah. Pola yang sama berlaku juga bagi kita sampai sekarang. Setiap kali firman Tuhan masuk dalam lingkungan budaya baru, ada proses penyerapan dan pemaknaan baru terhadap nama-nama yang telah dikenal. Dalam kitab Ibrani, pencipta langit dan bumi itu dikenal sebagai Eloah dan Elohim. Keduanya berakar dari El. Sebagai contoh, Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani yang berbunyi, Bereshit bara Elohim et hashemaim ve'et haaretz.
Ketika nats seperti ini sampai ke tanah Arab, padanan yang setara adalah juga istilah Arab yang berakar dari kata el atau il. Itu sebabnya dalam ayat ini Alkitab dalam bahasa Arab menunjukkan Allah. Proses inilah yang juga terjadi ketika iman Kristen tumbuh di tanah Arab. Bahkan sebelum lahirnya Islam, umat Kristen Arab menggunakan nama Allah sebagai padanan El, Eloah, Elohim sampai sekarang. Dalam Alkitab yang dipakai umat Kristen di tanah Arab, kata Allah itu benar-benar istilah yang sangat akrab. Sebenarnya itu benar-benar dari kata yang sama, akarnya sama, hanya beda cara pengucapannya. Gejala yang serupa kemudian nampak dalam bahasa Melayu yang banyak menyerap istilah-istilah dalam bahasa Arab, bukan saja di kalangan Muslim, tetapi juga umat Kristiani di Nusantara. Hampir 4 abad lalu, Injil Matius diterjemahkan oleh Albert Cornelis Ruil ke dalam bahasa Melayu. Dalam terjemahan ini, kita menemukan kata Allah misalnya dalam Matius pasal 1 ayat 23. Terjemahan-terjemahan Alkitab Melayu berikutnya terbukti mempertahankan penggunaan yang sama. Oleh sebab itu, Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 meneruskan tradisi yang telah ada. Seperti Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru pun mempertahankan prinsip yang serupa. Kata Theos dalam lingkungan Yunani digunakan untuk menyebut ilah-ilah mereka. Perjanjian Baru tidak segan-segan menggunakan kata Theos itu untuk menyebut Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata Theos itulah yang dipadankan dengan Allah dalam Alkitab terjemahan baru. Seperti contoh ini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi proses penyerapan kata Allah yang awalnya digunakan di lingkungan umat Kristiani berbahasa Arab itu tidak berbeda dengan proses penyerapan kata El dari dunia Semitik kuno dan kata Theos dari lingkungan Yunani, seperti yang tadi sudah kita lihat. Itulah yang mendasari kebijakan Lembaga Alkitab Indonesia sampai kini menyangkut penggunaan kata Allah dalam Alkitab kita. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan biarlah dengan adanya penjelasan seperti ini, kita bisa memahaminya dan kita tidak lagi ikut-ikutan dan tidak merasa malu dengan penggunaan kata Allah. Karena Allah yang di dalam Alkitab bukanlah sebuah nama, tapi itu sebuah gelar yang diberikan kepada Allah kita, yaitu Yahweh, ya. Karena namanya adalah Yahweh dan yang kita kenal adalah Yeshua HaMashiach yang sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, yang menjadi juru selamat bagi orang-orang percaya. Jadi teman-teman sekali lagi, Allah dalam Islam dengan Allah dalam Kristen tentu saja ya maknanya berbeda. Terima kasih, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.